Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudara, sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dengan tema penuntun hari ini adalah katakan tidak. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat dari Yakobus 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Saudaraku, seringkali kita diperhadapkan kepada situasi sulit untuk dapat berkata tidak. Jikalau tidak, dan berkata ya, jikalau ya. Kita lebih mudah berkata ya daripada tidak kepada orang lain atau terhadap sebuah situasi dengan alasan kita takut orang kecewa atau demi menjaga perasaan orang lain. Saudaraku, Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Sekalipun itu dapat berakibat negatif, terkadang kita lebih suka menyenangkan manusia daripada Tuhan. Hal ini tentu saja dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kebahagiaan hidup orang percaya ketika ia berjalan dan hidup di dalam kehendak Allah. Saudaraku, oleh karenanya sangat diperlukan prinsip kebenaran firman Tuhan tentang keberanian berkata tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan. Di bawah ini ada beberapa hal yang akan memberkati kita ketika kita berkata tidak. Yang pertama, berani berkata tidak pada dosa. Karena dosa akan membawa kepada kebinasaan dan maut. Yang kedua, berani berkata tidak kepada pikiran yang negatif. Kadang kita berpikir, mengapa Tuhan belum memberkati saya? Kenapa orang itu membenci saya? Kenapa hidup saya selalu menderita? Mengapa Tuhan pilih kasih dan sebagainya? Saudaraku, yang ketiga, berani berkata tidak kepada ajakan yang buruk. Tolaklah ketika kita malas berdoa, ketika kita malas membaca firman Tuhan, belajar dan lain-lain. Berkata tidak terhadap jalan pintas yang merugikan semua pihak dan jalan yang tidak direstui Tuhan. Saudaraku, mengambil keputusan ya atau tidak memang bukanlah hal yang mudah. Bahkan sering menjadi dilema karena setiap pilihan memiliki konsekuensi dan cermin citra diri si pengambil keputusan. Tetapi tujuan hidup kita haruslah menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita tidak akan salah di dalam mengambil keputusan. Untuk itu saudaraku, dibutuhkan kepekaan dalam bertindak positif dan tegas yang hanya didapatkan di dalam bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, jadilah orang Kristen dengan hati lembut tetapi tegas. Keputusan yang salah akan menghancurkan semua karya dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Berkata tidak kepada dosa adalah bukti cinta kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berilah keberanian dan hikmat-Mu untuk kami, supaya kami dapat bertindak dan berkata tidak pada dosa, supaya kami dapat menolak dan melawan keinginan daging kami, sehingga kami memiliki kekuatan iman yang penuh untuk kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.